Oke, halo dulur. Kembali lagi bersama Maido United. Kali ini kita sedikit mereview terkait pertandingan pramusim yang kedua ya teman-teman, antara Rangers FC melawan Manchester United. Gimana dengan hasil 2-0 pada pertandingan kali ini? Lumayan menarik. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas terkait hasil pertandingan kali ini. Tapi sebelum kita membahas semua itu, mari kita lihat dulu dari formasi yang disuguhkan oleh Erik ten Hag selaku pelatih. Nah, ini untuk pertandingan kali ini Manchester United tetap memainkan formasi 4-2-3-1 ya teman-teman. Nah, kita lihat mulai dari posisi penjaga gawang ada Andre Onana ya teman-teman. Jadi bukan Raja Vitek yang menjadi starter untuk pertandingan kali ini. Lalu di posisi center back ada Johnny Evans yang diduetkan dengan Leny Yoro. Lalu untuk posisi back kiri ada Samurai dan di posisi back kanan ada Aaron Wan-Bissaka. Lalu untuk posisi gelandang bertahan ada Toby Collier dan Casemiro yang akan menjadi double pivot pada kali ini. Lalu di posisi lini serang ada Amad Diallo, Mason Mount, Sancho, dan Ethan Whitley sebagai ujung tombak di lini serang. Itu untuk formasinya ya teman-teman. Sekarang secara permainan, nah ini menurutku di babak pertama ini sangat bagus ya, karena menurutku hampir sepanjang pertandingan di babak pertama itu Manchester United benar-benar menguasai bola, benar-benar dominan dalam proses pertandingan. Di sini kita lihat aja ya skor tiap pemain seperti apa. Ini kita mulai dari Andre Onana ya. Andre Onana ini dari babak pertama dan babak kedua ini keren sih. Maksudku save-nya juga luar biasa. Lalu koordinasinya dengan lini pertahanan itu juga bagus. Antara Johnny Evans dan Leny Yoro ini juga bagus. Dan ini bisa dilihat di dua center back ini Leny Yoro mendapatkan skor 7 ya teman-teman. Ya untuk pemain yang baru datang beberapa hari yang lalu dan langsung bermain di tur pramusim yang kedua ini, menurutku ya tampil bagus juga. Bahkan di menit-menit awal, di menit-menit 10 itu dia langsung memberikan save di dalam kotak penalti. Menurutku dia memiliki apa ya, kepekaan dalam penempatan posisi gitu ya. Jadi dia bisa memposisikan dirinya dengan baik gitu. Di sini justru AWB dan Samurai ini yang masih kurang ya menurutku. AWB ini juga masih beberapa kali salah passing tapi tetap di cover oleh Leny Yoro ya. Jadi maka dari itu di babak pertama ini dari segi penguasaan bola ini sangat dominan, bahkan persentasenya hampir sekitar 70% lah, 71%. Jadi ini sangat besar sekali. Lalu di posisi double pivot Casemiro dan Toby Collier ini justru yang kurang ya teman-teman ya, 6,8 dan 6,4. Padahal di pertandingan sebelumnya Toby Collier ini masih bagus ya ketika menjadi gelandang bertahan seorang diri, tapi justru di pertandingan kali ini masih belum menemukan kenyamanan dalam bermain sepertinya ya. Tapi di lain sisi, nah untuk posisi lini serangnya, nah ini yang apa ya, yang membuat kita cukup terkesan pada pertandingan kali ini. Di posisi lini serang ini benar-benar bagus sebagai koordinasi antar pemain. Nah, kombinasi umpan-umpan pendek antara Amad Diallo, Mason Mount sebagai attacking midfielder dan juga Jadon Sancho ini gimana ya? Untuk beberapa pemain yang jarang
diduetkan bersama ya, tiga pemain ini dalam satu pertandingan dan bisa bermain seperti ini tuh menurutku ya sebuah apresiasi gitu loh. Apalagi di menit berapa ya? Di menit 30, di menit 30-an itu Amad Diallo mencetak gol dengan assist dari Mason Mount itu. Itu juga karena ya umpan-umpan pendek dan ketajaman Amad Diallo juga ya yang mulai terlihat dari akhir musim kemarin. Sedangkan Jadon Sancho ini ya skor 7,2 ini juga lumayan lah, masih maksudku masih bisa dimaklumi. Tapi untuk ujung tombak lini serangnya ini yang justru masih kurang. Ethan Wadley ini 6,7 ya, masih sama seperti pertandingan sebelumnya, tidak terlalu kelihatan dan menonjol, perannya masih kalah dominan dengan Mason Mount, Jadon Sancho dan Amad Diallo ya. Ya mungkin karena masih muda juga ya, masih belum menemukan chemistry dengan pemain-pemain yang lebih senior seperti itu. Tapi overall di babak pertama ini bagus banget ya menurutku ya, dibandingkan babak kedua, karena di babak kedua ini kan full pemain akademi yang main, yang dimasukkan. Tapi secara permainan, secara possession agak menurun, sekitar 45-an lah. Cukup menurun drastis dibandingkan babak pertama, dan itu wajar. Tapi dengan kondisi seperti itu bisa mewujudkan satu lagi perolehan gol oleh Joe Hewell di menit 70. Nah, ini juga prestasi juga ya. Assist dari siapa tadi ya? Odele, Oyedele. Itu juga bagus. Itu juga menurutku layak diapresiasi, apalagi ini full pemain akademi. Jadi secara bertahap dibandingkan dengan pertandingan pertama itu justru yang kedua ini lebih bagus secara overall. Secara teamwork itu juga sudah mulai kelihatan, tidak seperti yang pertama kemarin masih sering salah komunikasi, terus penempatan posisi yang kurang pas dan ya diserang habis-habisan kemarin ya. Sedangkan untuk saat ini bisa bermain lebih dominan, terus secara possession juga lebih unggul, terus di momen-momen tertentu bisa lebih efektif dalam memanfaatkan momentum gitu loh. Jadi dari segi individu tiap pemain itu lumayan lah, masih ada progres lah dibandingkan yang sebelumnya. Nah, lalu kalau kita lihat dari statistik, nah ini statistik secara keseluruhan ya di babak pertama dan babak kedua. Untuk penguasaan bola ini sebesar 57%. Nah, memang seperti yang aku bilang sebelumnya, di babak pertama itu hampir 70%-an Manchester United dalam penguasaan bola, tapi di babak kedua sekitar 45%. Nah, overall 57% ini memang layak sih, karena memang secara permainan lebih dominan. Lalu untuk total tembakan yang diarahkan ke masing-masing gawang ini sama ya, 10 ya. Nah, ini dari sisi penyelamatan kiper Manchester United lebih banyak ya. Karena kalau aku lihat memang secara penguasaan Rangers ini masih kurang, tapi ada di momen-momen tertentu Rangers ini bisa memaksimalkan peluang dan apa ya, untungnya bisa diantisipasi oleh Andre Onana gitu loh. Terus untuk pelanggaran juga cukup banyak. Nah, di sini bisa kita lihat untuk operan Manchester United sebanyak 515, sedangkan Rangers hanya 383. Ini menunjukkan bahwa ya umpan-umpan pendek yang dilakukan oleh Manchester United ini dalam membangun serangan dari bawah itu sangat terlihat gitu loh. Dan kedatangan Leny Yoro ini sangat sangat berdampak gitu loh dalam proses build up serangan. Dari Andre Onana, lalu Leny Yoro, terus habis itu dialirkan ke
gelandang bertahan sampai ke lini serang itu sangat kelihatan, dan itu bisa kita lihat dari statistik yang ada ya. Lalu untuk tackle juga lumayan banyak, 22, dan untuk tendangan bebas MU sebanyak 9, sedangkan Rangers 10. Nah, dari sini bisa kita simpulkan berdasarkan skor tiap pemain dan juga statistik, lalu ditunjukkan juga dengan hasil akhir 2-0 bahwasanya secara permainan Manchester United ini lebih bermain proaktif ya, lebih bermain ball possession, tapi itu nanti kembali lagi siapa lawan yang akan kita hadapi gitu loh. Tapi kalau secara permainan lebih memuaskan dibandingkan pertandingan sebelumnya. Dan ini harusnya bisa mulai dipertahankan oleh Erik ten Hag untuk kedepannya. Namun ya agak disayangkan untuk Radek Vitek masih belum mendapatkan kesempatan di pertandingan kali ini. Namun itu bukan sebuah masalah karena Andre Onana penyelamatannya juga luar biasa di pertandingan kali ini. Dan harapannya ya bisa konsisten lah untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, karena ya ini masih pramusim lah, menang kalah itu bukan sebuah hal yang wah gitu, menang ya tetap ada evaluasi, kalah tetap ada evaluasi, jadi ya ini masih menjadi ajang uji coba taktik dan penempatan pemain gitu loh, untuk menemukan formula yang pas yang akan digunakan di Premier League nanti. Ya mungkin itu dulu ya untuk review kali ini. Cukup terkesan dengan penampilan perdana Leny Zoro di tur pramusim yang kedua ini, dan kita tunggu nanti ketika Premier League sudah berlangsung saat ditandemkan dengan Lisandro Martinez yang cukup vokal juga ya ketika di lapangan dan memiliki jiwa leadership juga. Jadi ya gokil lah, bisa menjadi duet yang bagus ya untuk lini pertahanan Manchester United. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau misalkan ada perbedaan pendapat. Terima kasih. Salam.